Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa ammal kibru fa'lam annahu khatirun fi raf'in nafsi wa isti'dhamiha wa takabburu ittiba'uhu wa dhi'atu khatirun fi wad'in nafsi wa ihtiqariha wa tawadu'u ittiba'uhu. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita kembali berkumpul melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Minggu kemarin yang kita baca adalah makna daripada ajalah, terburu-buru, tawagguf dan ta'anni. Ajalah adalah terburu-buru mengerjakan sesuatu tanpa berpikir, dan mengerjakannya juga cepat-cepat tanpa memenuhi hak dan aturannya. Itu yang disebut dengan ajalah. Lawan kata ajalah adalah tawakuf dan ta'anni. Tawakuf adalah berpikir, melihat dulu sebelum mengerjakan sesuatu, dilihat baik atau tidak. Lalu setelah ketika mengerjaannya ta'anni. Ta'anni itu adalah mengerjakan hal dengan hati-hati, mengerjakan sesuatu dengan sempurna, itu yang disebut dengan ta'anni. Jadi ada yang tanya kemarin, bagaimana cara membedakan saya ini sekarang ta'anni atau lagi ditipu sama setan? Saya sekarang gak mau mengerjakan sesuatu, saya undur. Gimana cara membedakannya? Ini apa saya ta'anni, apalagi ditipu sama setan untuk meninggalkan ibadah? Ketahuilah, tawagguf dan ta'anni itu pada sesuatu yang tidak diketahui, tidak jelas, bukan perintah agama. Kalau sholat, puasa, sodako, ibadah, gak perlu lagi tawakkuf. Adzan duhur, tawagguf dulu. Sholat baik enggak ya? Itu bukan tawagguf. Nah, paling yang diperlukan kalau amal ibadah adalah ta'anni. Jadi untuk melakukan taat yang sudah jelas diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada tawagguf di situ karena sudah perintah. Paling diperlukan nanti adalah ta'anni. Ta'anni itu mengerjakan ibadahnya pelan-pelan, sempurna. Insya Allah jelas itu, perbedaannya itu saja. Sekarang kita lanjut kepada kibir, sombong. Ya. Kibir, ketahuilah kata Imam Ghazali, adalah pemikiran yang terlintas untuk mengagungkan dirinya, mengangkat dirinya. Dan takabbur, ya lanjutannya kibir. Tadi kan kibir itu pemikiran bahwa kita itu tinggi, kita itu mulia. Dilanjutkan dengan takabbur, merasa lebih tinggi dari yang lain. Jadi ngangkat dirinya dulu, diiringi dengan merasa lebih mulia dari yang lain. Yang lain dianggap lebih hina. Inilah kibir dan takabbur. Kalau dhi'ah ini rasa memikirkan bahwa dirinya itu lebih rendah. Ya, wad'in nafas, meletakkan dirinya, artinya menjatuhkan dirinya, meletakkan dirinya di bawah, wahtiqariha, menghinakan dirinya, diiringi dengan rasa saya lebih jelek dari itu, saya lebih rendah dari dia, dia lebih mulia dari saya. Inilah perbedaan takabbur dan tawadhu. Jadi takabur itu diawali dengan rasa dulu. Saya ini mulia. Saya ini hebat. Pertama. Tapi masih belum dikatakan takabur ini. Saya ini mulia, saya ini. Ketika merasa dirinya mulia, lalu dia lebih jelek dari saya. Nah, itulah takabur. Jadi takabur itu rasanya, ya, rasanya dia menjatuhkan orang lain, itu takabur. Kalau kibir, dia merasa dirinya mulia. Ya sama aja, kurang lebih aja kalau dalam kitab bahasa Indonesia, kurang lebih aja maknanya. Jadi saya merasa punya kemuliaan.
Itu belum bukan takabur tapi kibir. Orang lain lebih hina dari saya karena saya lebih mulia, itulah takabur. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu kita merasa lebih rendah dari orang lain. Dan rasa lebih rendah tanpa memperhatikan orang lain, cuman kita ngerasa saya ini hina gitu aja. Saya sama dia nggak ngebandingkan dengan orang. Saya pribadi hina, itu namanya sifat dhi'ah, ya, merasa dirinya hina. Tapi tidak perbandingan dengan orang. Soalnya ada orang merasa dirinya hina, saya hina. Tapi kalau dibandingkan dengan orang lain, dia lebih hina dari saya. Nah di sini Imam Ghazali jelaskan, enak. Tawadhu itu terbagi menjadi dua. Ini yang penting kita lihat. Soalnya sering sampean dengarkan, mungkin sampean baca kitab. Ulama ada yang bilang tawadhu begini, ada yang bilang tawadhu seperti ini. Tawadhu itu pertama dibagi jadi dua bagian. Tawadhu wa kullu wahidin minhuma amiyun wa khasiyun. Setiap salah satu daripada tawadhu dan sombong itu ada jenisnya. Jenis ami umum sama jenis khusus. Jadi ada sombong umum, sombong khusus. Tawadhu umum sama tawadhu khusus. Artinya tawadhu umum ini tawadhunya orang awam, orang biasa, orang umum. Tawadhu khusus tawadhu orang-orang yang berilmu. Tawadhu orang-orang yang sudah naik darajat. Sombong ada sombongnya orang awam, ada sombongnya orang-orang alim, sombongnya orang-orang khusus. Fattawadhu'ul ami, tawadhu'nya orang awam adalah iktifa biduni minal malbas. Merasa cukup hanya memakai pakaian dun, pakaian yang seadanya, yang jelek-jelek. Wal maskan, rumah yang biasa aja, yang jelek. Wal markab, kendaraan dilalu di bawah rata-rata. Ini tawadhu'nya ami. Tawadhu'nya awam, tawadhu' pemula seperti kita ini. Gimana tawadhu'nya? Baju seadanya, nggak gemerlapan. Kendaraan nggak terlalu mewah. Rumah ya seadanya. Perhiasan yang biasa aja atau nggak pakai sama sekali. Cara berjalan nunduk ke bawah. Salaman sama orang lain tunduk sopan. Itu tawadhu dengan dohir. Itu tawadhu'nya awam, tawadhu pemula. Dan ini tidak jelek ya, ini bagus loh. Ada salaman sama orang nunduk sedikit, itu mungkin perlu diperhatikan kalau masalah nunduk ya. Nunduknya kalau bisa nggak usah sampai posisi ruku. Kalau sampai posisi ruku sebetulnya kurang bagus. Boleh aja boleh, nggak haram, nggak kufur, nggak syirik, tidak. Sampean sujud sama orang syirik kalau sujudnya nyembah. Kalau sujudnya bukan karena nyembah, seperti anak sujud sama ibu, pengen cium kaki ibu, nggak syirik ini, pengen hormat. Jadi sujud itu yang syirik kalau sujudnya menyembah. Jadi ruku sama orang lain, ruku karena mau cium tangannya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman afdolnya kalau salaman ya nggak perlu sampai posisi ke ruku. Ada khilaf ulama di situ. Cuman kita ini nunjukkan tunduknya kita, ketemu orang tunduk, kan begitu adab kita. Ini tawadhu'nya umum. Kadang-kadang ini cuman adat. Di daerah tertentu tawadhu orang situ, kalau di situ tawadhu cuman kepala aja yang nunduk misal. Di daerah sini badannya ikut nunduk. Ini tawadhu dohir. Ini latihan ibaratnya ini. Casingnya aja tawadhu'nya ini. Tapi bagus. Dan ini yang disuruh juga oleh Rasulullah SAW. Dan ini tanda dari iman. Rasulullah SAW bersabda, al-badhadhatu minal iman. Badhadhah itu sebagian dari iman. Apa itu badhadhah? Dijelaskan badhadhah adalah menggunakan pakaian yang jelek
artinya pakaian seadanya. Ini seperti yang disampaikan Imam Ghazali. Pakai segala sesuatu yang serba ada. Al-Imam Zabidi mengatakan tarkut taraffuh. Ya. Rathatatul hay'ah, berperangai pas-pasan dan meninggalkan gemerlapan dari pakaian, kendaraan dan lainnya. Ini terpuji dan ini akhlaknya ahlil iman. Dengan syarat, satu syaratnya, biar nggak salah-salah paham. Syaratnya ini kita pas-pasan, nggak pamer cincin satu jari ada 3 kadang-kadang. Itu takabur kan ya. Nah, ini syaratnya ini apa? Rendah apa adanya, ini syaratnya apa? Syaratnya merasa dirinya hina. Syaratnya tadi tawadu. Jadi dihasilkan dari ilmu. Tawadu itu ini ada perbedaan tambahan dari kita. Tawadu itu merasa dirinya hina, lebih rendah dari orang lain, tapi didasari dari ilmu agama. Didasari dari dia kenal sama Allah. Dia tahu kekurangannya, dia faham kekurangannya dia, timbul tawadu. Ada namanya mahana. Mahana tuh bukan tawadu. Orang ngerasa dirinya hina, tapi dasarnya bukan ilmu. Kenapa sampean kayak gini? Aduh, saya sih orang miskin. Saya orang kampung. Merasa hina bukan karena Allah, tapi karena hartanya, karena darahnya. Ini lain, itu bukan tawadu itu namanya mahana. Jadi bedakan ya, ada merasa hina, ada namanya tawadu. Tawadu didasari dengan ilmu. Nah, orang-orang seperti tadi yang tawadu dengan dohirnya itu sudah bagus jika didasari dengan ilmu. Ini pertama. Jadi memang pakai pakaian begitu karena apa? Karena dasarnya ingin mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Rasul bilang al-badadatu minal iman. Makanya saya pakai pakaian seadanya. Saya pakai pakaian seadanya. Kenapa? Ini sebagian dari iman. Kalau pakai pakaian seadanya, pakai pakaian yang jelek malah, kendaraan yang jelek, semua serba pas-pasan, menunjukkan kemiskinan, tapi bukan tawadu. Biar ditolong sama orang, biar nggak ada yang memintai uang. Kaya, tapi kalau keluar rumah, naiknya pickup, bajunya seadanya. Ada Alphard di garasi nggak pernah keluar. Keluar pakai pickup, bensinnya di terus misalnya. Kenapa? Ulun tawadu. Ini bukan tawadu ya. Kalau orang menunjukkan kemiskinan dengan tujuan lain, biar ditolong sama orang, atau biar nggak dimintain sama orang, ini bukan tawadu. Ini bukan tawadu namanya. Ini malah yuaddi ila kufrin ni'mah. Kalau punya sesuatu nggak dinikmatin, tapi sengaja menyusahkan diri karena alasan dunia tadi ya. Karena alasan dunia ini menyebabkan kufur nikmat. Bahkan Syekh Abdullah Basaudan mengatakan dilarang, kalau nggak salah diharamkan ya, bagi orang kaya make sesuatu yang bernuansa miskin. Pakai pakaian seadanya dengan tujuan biar dikasih sama orang, dilarang, nggak boleh. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini koreksi diri kita. Kalau punya nikmat, ingat ya, ada tawadu dipakai. Cuman bukan hanya terus-terusan pakai baju yang jelek. Kebetulan ada rezeki hari raya ya, pakai yang bagus. Seminggu sekali pakai yang bagus ke masjid yang rapi Jumatan. Ada kenikmatan dikasih sama Allah rezeki dipakai, tapi tidak terus-menerus. Seringnya pakai seadanya. Ini aturan yang benar begitu. Kalau pian mau tawadu pakai dohir, silahkan. Tapi kalau ada nikmat, nikmati. Rasulullah SAW sebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, itu kalau ada munasabat, ada acara khusus, ada tamu yang datang mulia, beliau mengganti pakaiannya, pakai jubah, pakai gamis, menghormati tamu yang datang. Jadi pakai baju yang rapi. Sehari-hari ya biasa,
Malah kadang-kadang diriwayatin nggak pakai kopiah keluar dari rumahnya. Sehari-hari seadanya. Dan Siti Aisyah bilang bajunya Nabi Muhammad tuh bisa dihitung pakai satu tangan. Cuman punya ini, itu. Cuman punya 2 lembar kalau tidak salah pakaian hari-harinya tuh. Kalau kita kan selemari penuh. Apalagi yang perempuan biasa. Jatahnya suami sampai geser. Dikuasai sama jatahnya perempuan. Nah, memang pakai seadanya kita. Tapi kalau punya yang baru dinikmati. Ada riwayat dari Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi ala abdihi. Allah itu senang athar nikmatnya terlihat pada hambanya. Dikasih uang, dikasih harta sama Allah. Allah senang kalau hartanya itu ada atharnya, dinikmati sama dia. Dipakai buat beli baju baru, buat beli makanan yang enak. Allah senang. Kenapa? Makin nikmat dinikmati itu membuat kita bersyukur. Kalau sampean dikasih nikmat, dikasih harta sama Allah, nggak dipakai, disimpan aja. Terus tawaduknya dohir saja. Pian susah bakal bersyukur. Kecuali pian dapat nikmat, uang dihabiskan memang keluar, nggak disimpan. Lain cerita ini. Ya memang nggak ada, sudah habis uangnya sedekah. Kalau dapat simpen, dapat sedikit simpen, pakai seadanya. Ini bisa kufur nikmat. Ini perbedaannya ya. Orang yang tawaduk dengan dohir, kalau didasari dengan ilmu, dia bisa membedakan. Ini sekarang saatnya saya berbiasa-biasa saja. Ini sekarang saatnya saya menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi. Ada masa dan ada saatnya. Walaupun pakai yang istimewa, hati tidak berubah. Itu orang yang tawadhu. Watakabburu fi muqabalatihi at-taraffu'u an dzalika. Sombong lawan kata dari tawadhu'nya umum. Ini sombongnya umum ya. Ini kan tadi kita bahas tawadhu'nya umum. Pakaian, kendaraan, rumah, dohir. Itu pakai yang biasa, yang rendah. Sekarang sombongnya umum, lawan katanya berarti. Sombongnya awam, maunya pakai yang serba mahal, yang serba bagus. Nggak mau pakai yang jelek-jelek. Harga sendalnya aja bisa ngalahin harga handphone kita misal. Ya kayak tadi saya bilang, jarinya 5, cincinnya 6. Harus satu tangan jarinya, ya cincinnya 6. Ingat ya. Makro kita pakai lebih dari 1 cincin. Makro. Kalau punya cincin lebih, gantian makainya. Beb kebanyakan lebihnya, jual, sodakokan. Kalau punya cincin 2 ya gantian. Minggu ini pakai yang ini, minggu besok pakai yang ini. Takabur, sombongnya awam, ya itulah sombong pakai mobil bagus, sepeda motor bagus, handphone. Ada orang pakai handphone, difoto sama dia. Ini kameranya ini bukan buat apa? Bukan moto pian tadi ulun, moto pori-pori sampean. Karena zoomnya terlalu jauh, jadi yang difoto bukan orangnya, pori-porinya. Ini handphone mahal ini. Temennya moto sepeda motor, dia moto bulan. Lihat, nah ini dia. Ini sombongnya awam, sombong dengan harta. Jelek, perlu diperbaiki. Nanti kita ada di depannya ada penjelasannya. Memang kadang-kadang biasanya ya, namanya manusia, kalau punya harta ngerasa lebih bagus dari orang lain. Ngerasa dia lebih mulia dari orang lain. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang membuat kita mulia itu bukan harta, tapi nanti akhirat masuk surga atau tidak. Itu yang membuat kita mulia. Kalau harta belum tentu. Orang itu sopan, hormat sama orang kaya cuman karena ada harapan. Pengen bantu Tuhan, pengen apa. Coba gak ada harapan sama dia, gak mungkin sopan dengan kekayaannya. Sampean kalau punya tetangga kaya dan dia sudah pasti gak mungkin bantu nolong sampean, kira-kira sampean bakal tunduk hormat gak sama dia? Gak mungkin kita sopan sama dia. Gak mungkin kita hormat. Kenapa? Ini gak mungkin nolong saya kok. Jadi kita hormat orang kaya nih, ketika kita jadi kaya misal, ngerasa ada orang sopan, hormat sama kita,
Itu biasanya mereka karena berharap sesuatu dari kita. Coba ketemu orang yang kayaknya sama kita, biasa aja dia, sopannya biasa, karena dia nggak ada harapan sama kita. Jadi kita itu nggak terhormat sebetulnya, kita itu nggak mulia sebetulnya, karena dia ada harapan aja. Kalau orang dasarnya mulia, ketemu siapapun dia mulia. Nah, itu yang mulia betulan. Mau ketemu yang sejajar, mau ketemu yang lebih tinggi, dia tetap mulia. Itulah baru orang yang mulia. Cuman 2 orang aja ini, ahli ilmu dan ahli ibadah, nggak ada lagi yang lain. Nah, ini dia takabbur. Ini takabburnya awam. Ya, kita kadang-kadang begini loh, ngerasa punya sesuatu kekayaan, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Ingat, darajat itu nggak dilihat dari harta, nggak dilihat dari pakaiannya, nggak dilihat dari kendaraannya, tidak. Semua melihat kepada hatinya. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la ila ajzamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Wat tawadu'ul khassi. Sekarang tawaduknya orang-orang khawas, orang-orang khusus. Apa itu tawaduknya mereka? Tamrinun nafs, melatih nafsu, ala qabulil haq, untuk menerima yang hak, mimman kana wadi'an au syarifan. Melatih nafsunya menerima yang hak, yang benar, dari orang yang rendah ataupun dari orang yang mulia. Tawaduknya orang khusus sudah masuk ke dalam hati. Jadi bukan dohir. Apa itu melatih nafsu? Menerima yang benar, yang hak, walaupun dari orang yang lebih rendah dari dia, apalagi dari orang yang lebih mulia. Makanya sering beredar makna tawaduk itu apa? Tawaduk itu mau menerima omongan orang. Tawaduk itu tidak merasa lebih pintar dari orang lain. Dengarkan omongan orang walaupun dia lebih rendah. Itu bagian dari tawaduk. Memang biasanya orang kalau sudah sombong, tadi ya, watakabburu, sombongnya orang khawas, bukan sombongnya awam nih ya. Kadang sombongnya itu nggak mau nerima omongan dari orang lain, nggak mau nerima nasihat dari orang lain. Ini lebih bahaya sebetulnya, lebih bahaya. Ketika orang merasa dirinya punya kemuliaan, dia susah dengarkan dari orang lain. Makanya orang yang paling susah dinasehati siapa? Kalau dari dulu ini dua yang paling susah dinasehati sebetulnya 2. Yang paling sulit dinasehati itu 2. Pemilik kekuasaan dan pemilik ilmu yang merasa dirinya alim. Itu paling susah. Pemilik kekuasaan, entah dia kaya atau berpangkat, raja, itu paling susah dapat nasihat. Karena dia ngerasa dia lebih mulia dari yang lain, jadinya nggak bakal nerima omongan orang. Nunggu kalau ada yang nasehatin, nunggu yang nasehati lebih mulia. Cari mana yang lebih kaya dari dia. Sulit sekali mau menemukan orang yang bisa nasehati dia. Itu pemilik kekuasaan. Begitu juga dengan orang alim, pemilik ilmu yang lupa diri. Ini susah. Karena dia ngerasa saya tahu. Ada orang negor, siapa ini? Ada orang negur dia, seandainya umurnya muda, umurnya dijadikan alasan. Seandainya tua, ini orang dulu ini. Kalau udah tua dibilang ini orang zaman dahulu. Zaman dahulu berapa tahun? Emang orang purba apa? Enggak. Zaman udah berubah sekarang. Kalau ilmunya di bawahnya dia sekolahnya di luar negeri, ini masih lokal. Alah, tahu apa kamu anak kampung. Orang yang sekolah di luar negeri, dia bilang, itu adat luar negeri bukan adat sini. Terus saja nggak bisa dapat menerima kebaikan. Memang ilmu ini susah. Ketika orang merasa punya ilmu, tapi ya sebetulnya ilmu yang benar itu nggak kayak gini. Ini ngerasa punya ilmu, dia nggak bisa menerima kebaikan kalau ilmunya tidak
dididik ya. Makanya Imam Ghazali itu banyak ngajarkan. Mungkin di awal kitab sudah dibahas. Punya ilmu itu nggak sembarangan, cari ilmu harus dengan niat yang baik. Memang dua ini yang berat sekali ini ya, pemilik kekuasaan dan pemilik ilmu yang lupa diri. Mereka kalau tawadu, kekuasaannya akan bertambah. Pemilik ilmu kalau tawadu, ilmunya akan bertambah. Kenapa? Dia mau belajar, dia mau mendengarkan. Tetapi pemilik ilmu kalau sudah sombong, dia nggak mau mendengarkan nasihat orang lain, nggak mau mendengarkan omongan orang lain. Bahkan kadang-kadang baca kitab, siapa pengarangnya ini? Siapa pengarangnya? Dibahas. Sombong, merasa dirinya tinggi. Makanya ada pepatah orang Arab mengatakan, undur maqal wala tandur manqal. Lihat yang diomongkan, jangan lihat yang ngomong siapa. Ada kambing bisa ngomong nasihati sampean, terima. Apalagi ini manusia. Apalagi manusia. Nah sekarang ini serba sulit. Dulu memang benar, kalau kayak penguasa itu kalahnya dengan ahli ilm memang. Penguasa biasanya kalahnya dengan ahli ilm. Karena mereka tahu saya berkuasa cuma dengan harta. Jadi dinasihati ahli ilmu sadar. Sekarang beda lagi sudah. Penguasanya merasa menghidupi ahli ilmu. Jadi mereka merasa memiliki ahli ilm. Ahli ilmnya dianggap di bawah mereka akhirnya. Makanya zaman memang sudah sangat susah. Ini kita perlu perhatikan ya. Jadi tawadhu'nya khawas itu urusannya batin. Dia mau menerima omongan orang lain, mau mendengarkan. Selalu berusaha membersihkan batinnya. Itu tawadhu'nya mereka seperti itu. Dulu ada cerita ini. Salah seorang sayyid di Hadramut. Beliau berteman dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini salah seorang wali yang sangat istimewa, dikenal, mulia sekali, dan di Hadramut sampai punya julukan Fakhrul Wujud, kebanggaan yang pernah ada. Seakan kayak nggak pernah ada wali seperti beliau. Siapa yang nggak kenal dengan beliau? Nah, Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ini di masa ibadahnya seadanya. Memang susah hidupnya. Pakaian seadanya, lusuh dan seterusnya. Masuk kategori tawadhu'nya awam. Tapi beliau bukan awam. Beliau luar dalamnya tawadhu'. Sampai suatu saat ketika beliau sudah sudah sampai darajat fatwa, ngajar dan seterusnya. Suatu saat beliau ceramah, nyampaikan nasihat di depan kawannya. Ini kawannya tadi ini ngelihat Syekh Abu Bakar bin Salim kok berubah ya. Tapi yang dilihat dohirnya. Dulu nih bajunya seadanya. Misal dulu cuma sarungan sama pakai baju koko aja, sekarang sudah pakai jubah misal. Jadi dia lihat nih bajunya kok gamisnya nih rapi, jubah ya. Beliau pakai jubah waktu itu. Wah, jubahnya nih kok bagus. Dalam hati ada rasa, ternyata sudah berubah ya. Ternyata pengikut bisa merubah nih. Banyak pengikut, banyak santri bisa berubah. Sampai selesai tausiahnya, didatangin orang sahabatnya tadi, diajak minggir, diajak ngobrol. Syekh Abu Bakar bin Salim ngajak ngomong, kamu tahu tidak? Gamis ini cuma di luar. Belum ngomong loh ini, nggak cerita, dia cuma dalam hati kerentek aja. Gamis ini cuma di luar. Dibuka jubahnya, ternyata baju dalamnya seadanya. Baru bajunya ya, belum hatinya ini masih. Jadi semakin ke dalam semakin tawadhu. Ini baju dibuka, dalamannya nih seadanya. Belum lagi hati beliau. Nah ini contoh. Ada munasabat pakai gamis yang bagus memang buat acara, nggak ada masalah. Ini nggak mengurangi tawadhu ini yang seperti ini. Jadi jangan dikira tuh tawadhu cuman dohirnya saja, tidak. Saya pernah silaturahmi ke tempat Al Habib Ali Al Masyhur, kakak dari guru saya. Habib Ali ini ya sebetulnya kalau sampean ngelihat dari dohir itu ya juga sudah seadanya beliau. Cuman beliau pakai jubah,
pakai baju koko, pakai gamis, pakai tongkat, pakai imamah. Jubah, tahu kan jubah ya, yang kayak gamis tapi terbelah tengahnya. Padahal jubahnya jubah biasa loh, bukan jubah-jubah yang mahal wah-wahan. Kayak di sini kan kalau gamis beli di toko sampai 1 juta harganya. Dia seadanya jubahnya. Saya pas lagi silaturahmi ke rumahnya beliau, jubahnya dibuka, baju kokonya dilepas, pakai kaos putih. Kaos-kaos putih daleman begini, kaosnya bolong-bolong. Lihat. Kalau di luar dia merapikan diri buat ngajar. Buat mengajar. Jadi saat itu kita perhatikan ini ya, maksud saya orang khusus, orang khawas, kan dikatakan ya tawaduknya itu jaga hati, menerima kebenaran dari siapapun, itu tawaduknya orang yang khusus. Tapi bukan berarti mereka cuma jaga hati, bukan. Dohirnya juga seadanya. Jadi ingat tawaduk ada 2, tawaduknya umum, dohir tawaduk. Tawaduknya khawas, hati. Nah, orang yang khawas bukan hatinya saja, dohir juga tawaduk, tapi kadang-kadang ditutupi. Soalnya mereka tahu, ini saya pakai baju seadanya, nanti timbul setan ngomong, wah kamu tawaduk. Mereka pintar, mengerti ini. Mereka nggak mau tipu daya itu. Jadi kadang-kadang pakai baju yang bagus. Kalau ada nggak maksa, yang ada dinikmati, keluarlah mereka dengan tawadhu. Nah ini dia ya. Takabbur wa huwa ma'siyatun kabiratun wa khati'atun 'azimah. Takabbur, mengangkat diri, enggak mau nerima omongan orang lain tadi ya. Takabburnya khusus ataupun sama takabburnya awam adalah maksiat besar dan kesalahan yang besar. Hati-hati. Tsumma hisnut tawadhu, benteng biar kita tawadhu. Ini nih enak nih obatnya. Hisnut tawadhu'ul ami, benteng tawadhu'nya awam. Ya tawadhu'nya awam, tawadhu' dasar tadi. Apa caranya? Antadhkura mabda'aka wa muntahaka wa ma anta alaihi fil hal. Antadhkura mabda'aka, kamu ingat permulaan kamu apa? Kamu dari apa? Nanti dijelaskan. Wa muntahaka, akhirnya kamu nanti jadi apa? Wa ma anta alaihi, dan kamu ini sekarang fil hal sedang apa? Minad durubi wal afat, minad durubil afat wal akdar. Sekarang ini, keadaan ini, kamu memiliki berapa banyak keburukan dan kejelekan dan kotoran. Dipikir. Sekama qala ba'duhum, seperti contoh ucapan sebagian sholihin, awwaluka nutfatun. Kamu itu diawali dari nutfah, air sperma, jijik. Ya, nutfatun madhirah, air sperma yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadhirah. Akhirnya kamu nanti jadi bangkai yang kotor, busuk. Wa anta fima bainahuma, dan antara awal dan akhir nih, pertengahannya ini semasa hidup kita, hamilul adhirah, kita membawa kotoran. Isi kita, badan kita apa semua? Kotoran. Ini yang tadi ke masjid mandi bersih-bersih rapi, coba gosok-gosok lagi kulitnya, keluar kotoran tidak? Nah ini kalau ingat begini tawadhu kita. Akhirnya ya biasa aja, dohirnya biasa. Nggak ngerasa lebih baik dari orang lain. Ini tawaduknya awam kan, dia tunduk, nggak merasa lebih baik dari orang lain. Ini caranya, salah satunya. Siapa kamu? Dari apa kamu dibuat? Nanti akhirnya kamu jadi apa? Ini salah satunya. Ingat juga, sadari cara-caranya juga, salah satunya. Tawaduknya kita itu ya lihat dari pagi sampai sekarang, sampean bisa koreksi diri sendiri. Apa yang sudah sampean berbuat dari kebaikan dan dari kemaksiatan. Banyak maksiat yang kita berbuat, itu juga kunci. Ya, mengkoreksi diri, menyadari maksiat yang ada, itu juga termasuk cara untuk tawadhu. Orang yang nggak sadar dirinya punya maksiat, nggak sadar dirinya punya dosa, dia sulit untuk
tawadhu. Dia pasti merasa lebih bagus dari orang lain. Koreksi diri, lihat kesalahannya, dan tutup mata dari kesalahan orang lain. Itu bikin kita tawadhu. Kalau sampean koreksi orang, nggak mau koreksi diri, nggak mungkin bisa tawadhu. Jadi koreksi diri, sadari kesalahan kita. Lalu hisnut tawadhu'il khas, benteng dari tawadhu'nya orang khusus. Tadi kan tawadhu'nya orang khusus itu menerima kebenaran walaupun dari yang lebih rendah. Dzikru uqubatil adili anil haqqi al mutamadi fil batili. Kalau kita ini ngerasa nggak mau nerima dari orang lain, nggak mau dengarkan nasihat, kalau debat maunya menang sendiri, ada hukum misal disampaikan sama orang ternyata yang kita ketahui salah. Kalau orang yang tawadhu itu dia nggak mau nerima omongan orang lain. Dengan apa? Koreksi. Saya benar apa salah? Tanya lagi kepada yang lebih alim. Bukan cari dalil menyalahkan orang lain. Kadang ini kita ngomong satu fatwa. Ternyata fatwa kita ada yang bilang salah, misal. Kalau orang tawadhu, oh iya kah, salahkah saya? Sebentar, saya koreksi. Itu tawadhu. Cari kebenaran. Walaupun yang negor orang awam, walaupun yang negor santrinya. Itu tawadhu begitu. Kenapa? Bisa begini caranya gimana? Dzikru uqubat, ingat hukuman Allah bagi orang al-adili anil haq, yang berpaling dari kebenaran. Dikasih tahu, kita malah berpaling. Enggak. Al-mutamadi fil batil, ingat hukuman Allah bagi orang yang enggak mau berhenti, enggak mau tobat dari kebatilan. Bikin kita tawadhu. Dulu saya punya guru, ini saya ingat sekali. Saya masih baru belajar. Baru waktu itu baca kitab Astagfirullahaladzim. Syarah Safinatun Najah. Bukan. Baca kitab Yaqutun Nafis, Al-Yaqutun Nafis. Ya, baca kitab Yaqutun Nafis sama guru kita. Gurunya nih Masya Allah, tawadhu, orangnya seadanya. Saya ingat sekali, ciri khasnya beliau pakai sarung kotak-kotak, pakai baju putih, kopiah, pakai kacamata, udah itu aja. Rida aja nggak pakai beliau. Orangnya alim. Jadi waktu itu beliau ngajarkan, disunnahkan ketika ngubur, ini saya masih ingat lafadznya nih, disannu ketika mengubur, meletakkan pipi di atas tanah. Jadi pipinya mayit nempel ke tanah, disunnahkan. Saya bilang, Ustaz, wajib itu Ustaz. Saya hafalannya salah sebetulnya. Cuma waktu itu kita yakin. Di Safinatun Najah saya ingat, wa yudha'u khaddu wa yajibu taujihuhu ilal kiblat. Wajib menghadapkan mayit menuju kiblat. Terus saya ingatnya langsung wa yudha'u khadduhu alat turab. Berarti atofnya dan wajib meletakkan pipi di atas debu. Ini padahal salah saya. Saya ngomong wajib Ustaz. Stop. Beliau di stop. Afwan, seingat saya sunnah. Ketemu besok. Pulang saya baca, kaget saya. Waduh, saya sayang salah. Saya murojaah, saya salah. Besok ketemu lagi, ustadznya ngomong, Muhammad, sudah takkid. Kata-kata sudah ta'akad, sudah koreksi. Afwan Ustadz, saya baca ternyata saya yang salah. Kata Ustadz, iya, saya buka kitab Tuhfa. Beliau buka kitab yang tinggi-tinggi, kata beliau. Tuhfa itu kalau dibandingin Safina PAUD, Tuhfa itu S2. Saya pakai dalil Safina, beliau bukanya kitab tinggi. Tapi lihat, nerima. Yang saya kagum itu begitulah, hatinya bersih. Padahal ini kita muridnya, cuman karena saya waktu itu salah, Ustadz bukannya wajib. Nanyanya tuh begitu, bukannya ngotot. Ustadz bukannya wajib. Harusnya kan Ustadz begini bilang, enggak, sunnah. Kan begitu selesai. Enggak, kamu salah, sunnah. Tapi beliau enggak mau bilang begitu, lihat. Tawadhu. Kenapa? Karena takut. Kalau beliau mengotot, ini bahaya ya. Hukumnya misal benar wajib, beliau bilang enggak, sunnah. Itu bayangkan, seandainya waktu itu beliau menyasi hukum salah, kemudian saya nyampaikan yang salah, beliau mikirnya ke depan. Nanti Muhammad ngajar orang lain.
Berapa banyak murid-murid yang belajar sama dia sesat semua gara-gara saya. Nggak berani beliau. Nah inilah ini. Ingat tawaduknya seperti ini. Biar bisa tawaduk. Ingat bahaya hukumannya Allah. Kalau kita nggak mau menerima yang hak, tetap batil. Dinasihati orang nggak mau mendengar. Ingat ini hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ahmad Bazughaifan itu nama beliau. Nah. Fahadihi jumlatun kafiyatun liman istabsara. Ini jumlah yang lengkap insyaallah cukup kata beliau bagi orang yang mau berpikir, yang terbuka hatinya. Cukup yang tadi kita bahas ini insyaallah cukup bikin pian tawadhu. Wallahul muwaffiq wa waliyut taufik. Allah adalah pemberi taufik dan pemilik taufik. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tawadhu khasi wal am, tawadhu khusus dan tawadhu'ul am, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari takaburul khasi wal am, dari takabbur sombongnya khusus dan sombongnya awam, dan mudah-mudahan selalu diberi taufik untuk melakukan seluruh kebaikan. Nah, hadza minni, jika ada salah kata kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.